Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Al-Fatoni dari kelompok 6 dengan asisten pendamping Uli Vina Noviar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kegiatan mini project acara 1, uji viabilitas biji yang telah saya lakukan. Apa itu viabilitas biji? Viabilitas merupakan daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih. TEVA 2017. Viabilitas dibagi menjadi daya kecambah total dan daya kecambah normal, menurut Damayanti dan Hermanto. Penjelasan perhitungan viabilitas biji menurut Damayanti dan Hermanto adalah daya kecambah total merupakan total persentase biji yang berkecambah dibanding jumlah biji yang disemaikan. Sedangkan daya kecambah normal merupakan persentase kecambah yang hidup normal sampai hari terakhir pengamatan dibandingkan dengan jumlah biji yang disemai. Tujuan mini project. Tujuan dilakukannya mini project ini adalah agar praktikan dapat mengetahui bagaimana uji viabilitas dilakukan. Selain itu, praktikan juga untuk mengetahui besar nilai viabilitas dan pertumbuhan tanaman yang digunakan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain ada gelas bekas sebagai wadah, kapas sebagai alas dan sebagai tempat penyerapan air, gunting, penggaris sebagai alat ukur, dan smartphone sebagai alat dokumentasi. Terus bahan. Bahan ini terdiri dari biji jagung dan air. Pada mini project acara 1 ini terdapat 3 perlakuan, yaitu ada perlakuan kontrol, direndam dengan air biasa, dan direndam dengan air dengan suhu awal 1 derajat Celcius. Nah, perlakuan kontrol ini itu biji tidak dilakukan perlakuan apapun. Maksudnya apa? Maksudnya itu biji itu kita tidak lakukan apapun, jadi langsung masuk ke dalam media, dimasukkan ke dalam media sebagai acuan. Terus kemudian ada direndam dengan air biasa. Nah, perendaman dengan air biasa ini, biji dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi dengan air biasa. Kemudian, biji yang mengapung diangkat lalu dibuang. Nah, kenapa diangkat atau dibuang? Itu karena kita tuh menggunakan biji yang tenggelam. Nah, biji yang tenggelam ini lebih baik untuk pertumbuhannya ketimbang biji yang yang mengapung. Lalu direndam selama 12 jam. Selanjutnya, ada direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius. Metodenya hampir mirip dengan direndam dengan air biasa. Yang membedakannya itu hanyalah dengan suhu awal airnya. Yang pertama itu air itu dididihkan. Kemudian biji itu kemudian dimasukkan ke dalam air panas tersebut. Kemudian biji yang mengapung itu diambil dan dibuang dan direndam selama 12 jam. Lalu ada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum itu diawali dengan pembuatan media. Pembuatan media itu dilakukan dengan cara meletakkan kapas di dasar gelas bekas. Nah, gelas bekas ini yang kita gunakan tuh ada 3. Sesuai dengan perlakuan yang ada aja, ada 3 tuh yang dari kontrol, terus ada yang perendaman air biasa dan perendaman dengan air suhu 100 derajat Celcius. Kemudian setiap gelas bekas dimasukkan biji sebanyak 5 biji, kemudian dibasahi dengan air. Selanjutnya ada germinasi biji kontrol. Germinasi biji kontrol itu merupakan germinasi biji yang digunakan sebagai acuan, yang mana tuh biji ini nggak dilakukan perlakuan apapun. Terus germinasi itu merupakan awal aktivitas pertumbuhan embrio yang ditandai dengan pecahnya kulit biji dan munculnya calon individu tanaman baru. Nur et al. 2019. Selanjutnya ada germinasi biji direndam dengan air biasa selama 12 jam. Menurut Gunawan 2011, perendaman biji dengan air biasa dilakukan untuk meningkatkan tekanan osmosis di dalam sel sehingga terjadi proses perpindahan materi secara cepat. Tekanan osmosis yang besar itu membuat air masuk ke dalam sel biji sehingga memberansel akan terplasmosis. Perendaman biji dapat dilakukan dengan merendam biji selama 12 hingga 24 jam. Selanjutnya ada germinasi biji yang direndam dengan air suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam. Menurut Gunawan 2011, perbedaan antara perendam air biasa dan perendaman air panas yaitu agar biji lebih cepat terpatahkan dormansinya. Jika suhu terlalu tinggi, sel-sel biji itu akan rusak dan akan terjadi plasmolisis. Tujuan direndam dengan air panas itu sebenarnya sama dengan perendam air biasa,
yaitu untuk meningkatkan tekanan osmosis dalam sel sehingga terjadi proses pemindahan materi secara cepat. Selanjutnya ada peletakan dan penyiraman. Menurut Nababan et al. 2015, tanaman itu diletakkan pada tempat yang memiliki cahaya, bisa dari cahaya lampu maupun cahaya matahari. Nah, cahaya itu sangat diperlukan karena akan digunakan dalam proses fotosintesis. Cahaya akan ditangkap dan akan dijadikan energi dalam bentuk karbohidrat dan kemudian disimpan. Menurut Martin et al. 2013, untuk mempertahankan kelembapan media sama proses perjalanan biji, dapat dilakukan penyiraman secara teratur. Nah, penyiraman di mini project ini dilakukan sehari sekali untuk memastikan terdapat air di dalam kapas atau media. Selanjutnya ada pengukuran dan pencatatan. Nah, pengukuran yang dilakukan antara lain itu jumlah biji yang hidup atau yang berkecambah dan juga tinggi tanaman. Lalu pencatatan hasil pengukuran itu dilakukan setiap seminggu sekali. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 terdapat tabel viabilitas biji siames. Pada perlakuan kontrol, terdapat jumlah biji yang tumbuh itu ada 3, sedangkan biji yang mati itu ada 2, sehingga persentase viabilitasnya itu didapatkan hasil 60%. Untuk perlakuan air biasa, biji yang tumbuh itu ada 4, untuk jumlah biji yang mati itu 1, sehingga persentase viabilitasnya itu sekitar 80%. Lalu pada perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji yang dapat tumbuh itu 1. Sekarang jumlah biji yang mati itu ada 4, sehingga persentase viabilitas dari perlakuan tersebut itu 20%. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa perlakuan air biasa memiliki persentase viabilitas yang paling tinggi, sekitar 80%. Hal ini dikarenakan biji dari jagung tersebut, kulit dari biji jagung tersebut masih tergolong tipis atau ya masih nggak tebal lah, nggak terlalu kuat gitu, sehingga dengan perendaman air biasa aja kita dapat memaksimalkan IBBC dari biji tersebut. Lalu mengapa pada air suhu awal 1 derajat Celcius cuma didapatkan persentase viabilitas 20%? Hal itu dikarenakan suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak sel-sel di dalam biji jagung tersebut, sehingga biji dari jagung tersebut menjadi matang, atau sehingga karena matang itu tidak dapat tumbuh. Lalu faktor yang mempengaruhi viabilitas biji itu antara lain lunak tidaknya kulit biji. Nah, kalau misalnya lunak tidaknya kulit biji ini, biasanya kalau lunak tuh dapat mempermudah pertumbuhan akar, maksudnya akar itu bisa keluar gitu kan, atau dengan IBBC-nya bisa semakin cepat. Lalu suhu perendaman air, seperti tadi, kalau kita menggunakan air biasa, biji di siames itu masih lebih cepat ketimbang kita menggunakan air dengan suhu awal itu 100 derajat Celcius. Biasanya air suhu 100 derajat Celcius itu digunakan untuk biji yang kulitnya itu tebal atau keras. Itu kita gunakan air suhu awal 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita menggunakan yang kulitnya tipis, kita bisa menggunakan air biasa saja untuk perendaman. Lalu cahaya yang diterima. Cahaya yang diterima ini bisa saja dari jenis cahaya yang diterima atau jumlah cahaya yang diterimanya, konsentrasi cahaya yang diterimanya. Pada mini project yang saya lakukan, saya menggunakan cahaya lampu, dikarenakan bila saya meletakkan tanaman saya di luar, bisa dimakan kucing, digigit kucing, ataupun dimakan sama ayam. Lalu jumlah air pada media. Nah, jumlah air pada media itu penting juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak atau nggak biji sampai tergenang, itu akan menyebabkan biji itu terdapat fungi atau jamur, sehingga yang seharusnya nutrisi yang diserap sama biji biar bisa dapat tumbuh malah diserap oleh jamur. Lalu yang kedua itu misalnya kalau terlalu rendah, maka itu kulitnya tuh akan menjadi keras dan susah adanya keluarnya tuh namanya akarnya gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada kemampuan dari biji itu sendiri untuk berkecambah. Nah, kalau ini dari gen biji jagung itu sendiri, kita lihat dari kontrolnya. Jumlah biji yang tumbuhnya itu 3 dari 5, sehingga persentase viabilitasnya itu ada 60. Nah, 60% ini masih tergolong baik karena lebih dari 50% gitu. Lalu yang terakhir itu ada tidaknya jamur atau fungi. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya dalam biji tersebut ada jamur atau fungi, itu malah nutrisi yang seharusnya dipakai untuk tumbuh malah diambil oleh jamur atau fungi tersebut. Selanjutnya ada tabel 2, yaitu pertumbuhan tanaman siames atau jagung. Nah, di sini tuh pada kontrol didapatkan hasil pada minggu pertama itu 13,5
rata-rata 13,5 cm. Untuk rata-rata minggu keduanya itu 14,83 cm. Lalu untuk perlakuan air biasa itu rata-rata minggu pertama itu sekitar 12,4 cm. Sedangkan tinggi minggu keduanya itu rata-rata yang dapatkan itu 8. Nah, kenapa pada biji keempat untuk tinggi tanaman minggu kedua itu 0? Nah, hal itu disebabkan karena biji tersebut itu seperti yang saya lihat tuh ada yang patah bagian batangnya dan juga terdapat fungi di bijinya seperti itu. Lalu untuk perlakuan air suhu awal 100 Celcius, tinggi tanaman minggu pertama itu tidak ada. Kenapa? Karena biji tersebut belum tumbuh, belum terdapat akar segala macamnya itu. Nah, tunasnya itu ketika mulai masuki minggu kedua, sehingga pas pengukuran ke minggu kedua didapatkan tinggi tanaman 8,5 cm. Nah, faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman antara lain cahaya yang diterima tanaman. Nah, cahaya yang diterima tanaman ini bisa dari konsentrasinya ataupun jenis cahayanya tersebut. Lalu, selanjutnya patah tidaknya batang saat pertumbuhan. Nah, bila suatu batang itu patah, maka tuh ada kemungkinan daun yang seharusnya menerima banyak cahaya itu malah tidak menerima. Selain itu juga nutrisi yang seharusnya diterima oleh tanaman bagian atas juga bisa jadi tidak diterima secara baik, sehingga lama-kelamaan itu bisa menyebabkan tanaman tersebut mati. Selanjutnya juga tuh bisa mempengaruhi tinggi karena kita menunggu karena kita itu saat mengukur tinggi tanaman tuh kan mulai dari tanah sampai yang paling tinggi. Nah, bisa yang paling tingginya tuh pas patah itu dapat mempengaruhi tinggi tanaman. Lalu jenis cahaya yang diterima tadi kayak tadi itu jenis cahaya matahari atau cahaya lampu. Terus yang terakhir itu ada tidaknya jamur atau fungi. Nah, ada tidaknya jamur atau fungi ini misalnya kalau ada dapat menyebabkan nutrisi yang seharusnya dipakai akan diambil oleh jamur itu. Kesimpulan. Nah, viabilitas adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas antara lain itu suhu perendaman air, ada tidaknya fungi pada biji, cahaya yang diterima, jumlah air pada media, lunak tidaknya kulit biji, dan kemampuan biji itu sendiri untuk berkecambah. Pertumbuhan tinggi tanaman memiliki beberapa faktor antara lain cahaya yang diterima, tidaknya batang, tanaman saat pertumbuhan, jenis cahaya yang diterima, dan ada tidaknya fungi pada biji atau pangkal tanaman. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Ini merupakan lampiran perhitungan viabilitas biji. Viabilitas biji itu dihitung dengan cara biji yang tumbuh dibagi dengan total biji, kemudian dikali dengan 100%. Sehingga kita pas viabilitas kontrol tuh di data sebelumnya, 3 itu berarti 3 biji yang tumbuh dibagi dengan total keseluruhan dari 5 biji tersebut, terus dikali 1% didapat hasil 60%. Untuk viabilitas air biasa dan air suhu pun suhu 1 derajat pun sama. Ini merupakan footage video kegiatan mini project yang saya lakukan. Ini merupakan saat saya melakukan perendaman dengan air biasa. Di sini saya memisahkan biji yang mengapung dengan biji yang tenggelam. Kemudian ini merupakan perlakuan yang saya lakukan yaitu direndam dengan air dengan suhu 100 derajat Celcius. Ini merupakan perendaman selama 12 jam. Di sini merupakan persiapan media yang dimana tuh biji dimasukkan ke dalam media. Ini pengukuran minggu pertama dan ini pengukuran minggu kedua. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur yang kurang sopan atau tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.